Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim fanadaw musbihin anigdu ala harasikum in kuntum sarimin fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbika inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kazalikal azab wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suryani sekeluarga yang memberikan tempat kepada kita sekalian untuk pengajian rutinitas kita setiap malam Rabu. Yang pada malam hari ini alhamdulillah kami datang berhubungan berempat orang. Saya sebagai ketua majelis tabligh, tarjih, Pak Abdullah sebagai ketua majelis tabligh, Pak Inayat sebagai sekretaris apa panjangannya? Kemudian yang keempat saudara kita Pak Teguh, ini sebagai pembina beliau. Nah, jadi kami sambil bersilaturahmi pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa, dan mudah-mudahan kita sebenarnya di Takisung ini banyak aja sebenarnya warga kita, cuman belum terkoordinir gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya wadah kita di sini, nanti satu persatu dapat kita ajak bersama-sama ya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sehabis salat maghrib, isya, tarawih, witir ya tinggal santai ya. Nah, ngaji kita juga santai malam hari ini ya, kita santai saja. Malam hari ini kita cerita saja
cerita di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam ayat 17 sampai dengan ayat 30 sampai dengan ayat 34 ya. Surah Al-Qalam dari ayat 17 sampai dengan ayat 34. Ini cerita yang unik. Cerita yang unik. Jadi di dalam Al-Quran itu diceritakan ada sekeluarga petani. Sekeluarga petani yang di ayat 17 itu disebut dengan Ashabul Jannah. Di ayat 17 itu disebut dengan Ashabul Jannah. Biasanya kalau kata-kata Ashabul Jannah adalah penghuni sorga. Tapi di sini beda diartikan dalam Al-Quran di ayat ini. Ini diartikan adalah pemilik kebun. Artinya pemilik kebun. Jadi satu keluarga, Bapak sekalian, satu keluarga kan pasti ada ayah, ada ibu, ada anak gitu ya. Jadi satu keluarga ini memiliki sebuah kebun. Kebunnya ini luar biasa menghasilkan dengan hasil yang luar biasa. Jadi hasil kebunnya itu luar biasa. Diceritakan mendapat hasil kebun yang luar biasa. Tentu kebun ini dikelola dengan secara profesional. Dikelola secara profesional, akhirnya menghasilkan hasil yang luar biasa. Tetapi tidak cukup sampai dikelola secara profesional saja. Tetapi ayah ini mengajarkan kepada anak-anaknya itu kalau bekerja, kalau berusaha, kalau di sini kan salah satu unit usahanya adalah kebun. Kalau berkebun, jangan menyandarkan usaha itu dengan kemampuan kepintaran dirinya. Artinya aku pintar mengelola sehingga aku bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Aku ini banyak pengalaman, maka akan menghasilkan, justru aku menghasilkan hasil yang banyak. Aku modalnya banyak sehingga bisa kukelola dengan baik, menghasilkan banyak. Tidak sampai di situ dia, tetapi dia selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata insya Allah. Insya Allah apa artinya, Pak? Kalaulah Allah menghendaki, mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah. Nah, jadi dia menyandarkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan yakin. Iman dan yakin. Dan tidak sampai di situ saja. Ada satu lagi persyaratan yang ada pada petani ini. Apa yang sering dilakukan oleh petani ini? Dia berbagi. Jadi hasil kebunnya ini bukan dinikmatinya sendirian, tapi hasil kebunnya itu dinikmati oleh orang lain yang berhak untuk menikmati. Salah satunya adalah para fakir miskin. Nah, jadi kebunnya ini Bapak Ibu sekalian, begitu panen, ini orang di sekelilingnya dipanggil Bapak ini. Oleh si pemilik kebun dipanggil orang-orang di sekeliling, yaitu orang-orang miskin. Dan sampai dimanja orang miskin itu memetik sendiri dan menikmati sendiri. Saking ininya, saking ingin kebersamaan itu. Ingin kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akhirnya kebunnya itu setiap tahun itu menghasilkan dengan hasil yang luar biasa. Ya. Jadi menghasilkan tanpa musim istilahnya. Kula hinin. Jadi setiap saat. Jadi menghasilkan setiap saat kebunnya.
Ini luar biasa. Ya kalau kita di tanah laut itu yang bisa menghasilkan setiap saat tuh salah satunya hanya sawit ya. Kalau tanaman lain kan ada musim-musimnya. Nah, kalau sawit kan tanpa musim. Nah, ini menghasilkan yang kulahinin. Nah, ini luar biasa. Nah, tetapi setelah ayahnya meninggal dunia, kebun ini diwarisi oleh anak-anaknya. Diwariskan kepada anak-anaknya. Dan pada saat orang tuanya mau meninggal, itu persis hampir pada saat musim panen. Panen raya tiba. Nah, tapi orang tuanya waktu itu belum sempat mati, meninggal orang tuanya. Begitu meninggal, ya dilaksanakan penguburan, pemakaman, dan selesai. Akhirnya anak-anaknya bersiap-siap untuk melakukan pemanenan. Nah, apa ibu sekalian yang terjadi? Si anaknya ini mungkin beda dengan orang tuanya. Beda dengan orang tuanya yang dulu. Ini berbisik lawan awan anunya. Lawan si saudara-saudaranya. Apa berbisik-bisik dengan saudara-saudaranya? Ujarnya, jika seandainya abah kita nih bahari kada mahiawi wan orang miskin. Kita nih sugih banar sudah. Kita nih sugih banar sudah. Jika seandainya abah kita nih kada mahiawi orang miskin. Sugih banar kita, kumpul sudah banyak duit kita. Jadi cash flow-nya tuh luar biasa sudah banyaknya. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan bisik dengan anak-anaknya, dengan saudara-saudaranya? Isuk apabila kita panen, kita basungsung tulakan. Basungsung dia tulakan. Tulak kaladangnya kita basungsung. Kalau bahasa kita tuh bahasa subuhanan. Tulak kakabon. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi orang-orang miskin. Supaya jangan umpatan ke kabun. Jangan umpatan ke kabun. Tulakanlah hanya basungsung. Anak-anaknya persiapan memanen. Sampai ke ladang apa yang terjadi? Sampai ke ladang apa yang terjadi? Begitu sampai ke kebun, kebunnya hitam, bagaikan gelap malam. Apa yang terjadi? Kebunnya terbakar. Kebunnya kena bencana di malam hari. Malam harinya kada bencana, begitu pagi datang melihat kebunnya hitam. Bagaikan malam gelap gulita. Inya tulakan tadi, hendak tulak memetik tadi, inya kadang menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia lupa dalam Tuhan. Sedangkan ayahnya tadi selalu ingat dengan Tuhan. Ingat dengan Tuhan, lalu ingat berbagi, ya. Ingat berbagi, dermawan. Nah, akhirnya kebunnya selalu menghasilkan yang luar biasa. Nah, ini kan ada kalau pesan orang tua bahari, jare orang tua bahari, jangan terlalu dipamalarakan buah kita. Amun dipamalarakan buah kita, kaina tahun kaina kada berbuah lagi. Ada loh kata-kata itu orang tua biasanya. Nah, maka kemelujuan biasanya kalau buah nih rancak diberiakan sama tetangga di sebelah, insya Allah buahnya selalu lebat setiap tahun. Tapi bila nya pemalar, ngalih banar buahnya. Berarti sama aja ya, Wak. Malah lebih bagus kita diberi dapat buah banyak daripada kita pemalarakan buahnya kan tapi ada. Nah, ini sebuah cerita. Nah,
Coba kita lihat artinya apa ya ayat tadi. Sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Kalau bahasa gitu saling meniwas ya lah. Nah, saling meniwas. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita harapkan ampunan dari Tuhan kita. Nah, menyesal kalau sudahnya menyesal sudah. Tapi bagus kalau menyesal ini kan bisa bertobat. Tetapi bagaimana kalau dia tidak bertobat? Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Nah, bagaimana kalau kita memenuhi kriteria agar kebun kita sukses tadi? Nah, kayak apa kriteria-kriterianya kebun dari sukses? Yang pertama, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kelola secara profesional. Yang ketiga, kalau sudah hasilnya panen, maka siap berbagi. Nah, apa yang didapatkan? Innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita petik dari cerita ini, Pak? Apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini? Yang pertama, kalau kita berusaha, kalau kebun tadi kan hanya salah satu unit usaha. Artinya usaha apapun yang kita kerjakan, ya harus kita sandarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita kelola secara profesional. Kemudian yang ketiga, ingat berbagi. Jangan pamalar. Ya, ada hak orang lain di dalamnya. Kalau sudah sampai nisabnya, kita berzakat. Kalau tidak sampai nisabnya, minimal kita berinfak dan bersedekah. Ya. Usaha apa saja. Jadi kalau usaha berdagang, maka itu satu haul kita zakati. Kalau sudah mencapai nilai 85 apa 83? Ya, 85 gram emas. Ya, 85 gram emas kali 1 juta ya sekarang.
Berarti kalau mendapatkan 85 juta, maka kita keluarkan 2,5%. Begitu juga ulama kontemporer menjelaskan apabila pegawai negeri atau pegawai apa saja, orang yang menjual jasa nih ya Bu ya, orang yang jual jasa, apabila dikalikan gajinya 1 bulan sampai kali 1 tahun, 12 bulan, kali 12 bulan, jumlahnya mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Anak-anak nyaman itu sekali gajian keluarkan. Iya, itu lebih bagus. Jadi ikhtiat kita kan supaya begitu kita keluarkan, setiap bulan kita keluarkan. Nah, begitu juga kita sebagai petani. Kalau ulun kan ini ayat ini ulun angkat juga karena langsung berkaitan dengan ulun seorang. Ayat ini yang berkaitan dengan ulun sendiri. Ya. Nah, lalu ulun bertakun lawan tuan guru ya. Di samping ilmu ulun yang sudah ada, kan ulun padu dengan tuan guru. Kayak apa menzakati kebun buah. Karena kebun buah ini kan tidak ada nih anunya. Beda dengan makanan pokok. Kalau makanan pokok kan jelas. Setahun sekali, begitu panen kan dikeluarkan. Kalau makanan pokok, kalau dagang setahun sekali keluarkan, kan jelas toh. Kalau zakat ternak, kalau jumlahnya sudah mencapai berapa ekor, keluarkan. Nah, mudah karena ada aturan-aturannya. Sedangkan kebun buah belum ada. Ya, nah, lalu kayak apa caranya mengeluarkannya? Maka oleh Ustadz yang menjelaskan, ini samakan saja dengan pengelolaannya dengan perdagangan. Jadi dengan niaga, jadi perdagangan. Jadi dikeluarkan 2,5%. Nah, itu yang makanan pokok. Makanan pokok, jenis makanan pokok. Sedangkan kebun kan bukan makanan pokok. Ya, buah bukan makanan pokok kayak mangga. Mangga namanya kan, durian itu bukan makanan pokok. Sawit bukan makanan pokok. Nah, lalu bagaimana harus dihitung dengan cara dengan niaga atau perdagangan. Nah, lalu yang lebih bagus ujar Sidin kita mengeluarkannya setiap kali panen. Atau 1 tahun kalikan 1 tahun, berapa 1 tahun itu jumlahnya? Nah, jumlahnya 1 tahun keluarkan. Nah, tetapi Jasidin lebih ikhtiat kita setiap kali panen. Kalau dikalikan 12 bulan itu bisa mencapai 85 gram emas. Nah, jadi keluarkan setiap kita panen, keluarkan setiap kali panen. Nah, jadi supaya kita ikhtiat ringan jadinya kan setiap kita kali panen itu kita keluarkan. Tapi kalau kita mengeluarkan Rp1.000, Rp25 kan nggak berat tuh. Tapi juga bayangkan kalau sudah kita dapat 100 ton sawit, 100 ton sawit kali harganya hari ini 2.400. Ya, maka 240 juta kan dapat duitnya. Nah, 240 juta itu kalikan 2,5% kan berat jadinya. Berat jadinya. Beda tadi kan mengeluarkan kalau Rp1.000 dikeluarkan Rp25 ada berat, tidak berat. Tapi kalau sudah 240 juta kurangi 2,5%, berapa Pak duitnya Pak? 100 juta itu dapat 2,5 juta. Kalau 200 juta berarti 5 juta. Kalau 40 juta, berapa Pak? 6 juta. 24 bagi 6. Iya. 40 bagi 40 aja. Enggak, 6 kali 2. 24 bagi 6. Ya, 40. 240, 240. 6 juta. Pak. Berarti sekitar 6 jutaan panennya.
Nah, sekitar 6 jutaan mengeluarkan, berat tuh jadinya, Bu. Berapa kali semua? Apalagi 1 tahun. 12 kali 6 juta, 72 juta. Berat jadinya. Kawan nukar kebun lagi. Berpikir, bakal gak aku tukarakan kebun pulang? Sayang, gitu. Nah, kan begitu. Begitu. Jadi alangkah bagusnya, begitu kita panen, keluarkan. Begitu kita panen, keluarkan. Ya, kalau setengah bulan sekali kan, setengah bulan sekali kita keluarkan. Iya. 1 kali putaran lagi, 1 kali putaran kebun kan keluarkan. 1 kali putaran kebun keluarkan. Insya Allah tidak berat. Nah, kemudian yang hikmah yang kita ambil selanjutnya apa, Pak? Hikmah yang selanjutnya bisa kita ambil. Hikmah yang selanjutnya adalah kita bagaimana kita mendidik generasi kita sebagai generasi penerus usaha yang kita lakukan. Nah, di sini kadang-kadang tadi Pak Abdullah cerita tentang orang mengolah apa tadi Pak Abdullah? Tadi ceritanya sukses ya. Anaknya kedakun mengelola. Kenapa? Karena anaknya tidak dididik, tidak dikader. Nah, di sini kita perlu pengkaderan. Tetapi tidak cukup sampai pengkaderan mampu mengelola kebun saja. Juga akidahnya harus dimantapkan. Sehingga dia pada saat mengelola usahanya, dia selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia siap untuk berbagi. Nah, jadi ini hikmah yang kita ambil dari cerita keluarga pekebun yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai dengan ayat 34. Ya. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat ini turun pada awal-awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Jadi dakwahnya masih dakwah sir ya. Secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW bagaimana ujian orang-orang ya para pekebun di zaman dulu ya. Nah, demikian mungkin tausiah kita pada malam hari ini ya, acara ngaji santai kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita tutup dengan sama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.